Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafi Setiawan, NIM 1120096 dari kelas KIC. Izin memaparkan materi mengenai peradilan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga peradilan Islam pada masa pemerintahan Turki Utsmani, guna memenuhi tugas UTS mata kuliah sejarah peradilan Islam. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah mengajak semua pendengar, terutama kepada muda-mudi Indonesia, untuk berbicara mengenai sejarah. Karena tema kita pada pertemuan kali ini adalah saatnya yang muda berbicara sejarah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita segera masuk ke dalam pokok pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Dimulai dari pembahasan mengenai sejarah peradilan pada masa Rasulullah, dilanjutkan penjelasan mengenai peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai yang terakhir yaitu peradilan Islam pada masa pemerintahan Turki Utsmani. Yang pertama yaitu peradilan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada mulanya peradilan Islam dilakukan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melakukan atas dasar perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai zat yang paling berhak untuk menghukumi manusia, karena pada hakikatnya penetapan hukum itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan otoritas peradilan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wakilnya di muka bumi untuk melakukannya, karena Rasul merupakan utusan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan amanah untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat manusia. Akan tetapi, setelah menyebar luas ke berbagai wilayah di daerah sekitar Jazirah Arabia, maka beliau di samping sebagai Rasul juga mempunyai tugas untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga sebagai pemimpin umat Islam kala itu, beliau mengangkat qadhi atau hakim untuk daerah lain. Salah satunya ialah beliau mengangkat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi qadhi di Yaman. Kewajiban memutuskan masalah hukum pada hakikatnya adalah tugas dari seorang pemimpin. Namun, karena pemimpin tak mungkin dapat melakukannya secara sendirian, maka permasalahan di berbagai daerah wajib diserahkan kepada qadhi yang berada di daerah tersebut sebagai pemimpin dalam urusan peradilan di daerah kekuasaannya. Hal itulah yang mendasari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengutus sahabatnya menjadi qadhi di beberapa daerah di Jazirah Arab. Ketetapan ini juga masih dilanjutkan dalam masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, yang mana peran beliau adalah sebagai pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kedua yaitu peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat berusaha memilih penggantinya sebagai pemimpin negara. Abu Bakar adalah sahabat pertama yang terpilih menjadi pemimpin umat Islam. Kemudian Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab, Umar digantikan oleh Utsman bin Affan, dan Utsman digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itulah Islam memasuki periode baru yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, yang dalam masa ini terjadi beberapa perubahan dalam cara pemerintahannya, dan Islam pun semakin berkembang. Yang pertama yaitu peradilan Islam pada masa Abu Bakar. Di dalam masa Abu Bakar tidak tampak adanya perubahan di lapangan peradilan, karena kesibukannya ialah memerangi sebagian kaum muslimin yang murtad sepeninggal Rasulullah SAW. Dalam masalah peradilan, Abu Bakar mengikuti jejak Rasulullah SAW, yakni ia sendirilah yang memutuskan hukum di antara umat Islam di Madinah. Adapun sumber hukum yang Abu Bakar gunakan adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad setelah pengkajian dan musyawarah dengan para sahabat. Dapat dikatakan bahwa pada masa ini pemerintahan Abu Bakar belum ada permasalahan antara tiga kekuasaan, yaitu qawaidus syariah atau legislatif, qawaidul qadiyah atau yudikatif yang di dalamnya termasuk peradilan, dan yang ketiga yaitu qawaidut tanfidiyah atau lembaga eksekutif.
Dilanjutkan poin yang kedua, yaitu peradilan Islam pada masa Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan ini, Islam semakin tersebar, masalah hukum semakin bertambah dan semakin meluas pula peranan para gubernur. Oleh karena itu, Umar bin Khattab memisahkan peradilan yudikatif dan pemerintahan atau eksekutif dan pengangkatan beberapa orang sebagai qadhi. Selain para gubernur, Khalifah juga mengangkat Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Suriyah sebagai hakim di Basrah, dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur di Kufah. Utsman ibnu Qais ibnu Abil al-As di Mesir, sedangkan untuk di daerah Syam diberikan pula kehakiman sendiri. Pada masa pemerintahan ini, urusan peradilan merupakan bagian dari kekuasaan Umar. Maka di antara wewenang penguasa adalah menentukan qadhi sebagai urusan peradilan yang harus ditanganinya. Pembatasan wewenang tersebut, oleh karena itu, Umar bin Khattab sebagai penguasa, beliau mengangkat pejabat atau qadhi dengan membatasi wewenang mereka, khusus tentang penyelesaian sengketa harta benda atau urusan perdata. Akan tetapi, untuk perkara jenayah atau pidana yang menyangkut hukuman qisas atau had, maka ditangani oleh khalifah dan penguasa daerah. Lanjut yang ketiga, yaitu peradilan pada masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahannya, di dalam menghadapi sesuatu perkara, beliau masih mengikuti jejak khalifah yang sebelumnya, yaitu masa khalifah Umar bin Khattab. Pada masa ini, peradilan Islam dilaksanakan di dalam gedung tertentu. Khalifah mengikuti jejak yang ditempuh oleh Khalifah Umar dalam hal pemilihan qadhi, dan begitu pula beliau selalu menyandarkan keputusannya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjut peradilan yang keempat, yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengikuti langkah yang telah dijalankan oleh khalifah sebelumnya, dan beliau selalu memberikan pesan terhadap qadhi-qadhi yang bertugas agar menjalankan tugasnya berdasarkan dengan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Ali menetapkan hukum di antara manusia selama di Madinah. Ketika dia keluar di Basrah, dia mengangkat Abdullah ibnu Abbas sebagai gantinya di Madinah. Dia mengangkat Abul Aswad ad-Du'ali dalam masalah pemerintahan di Basrah dan sekaligus pemerintahan peradilan. Selain itu, Abul Aswad ad-Du'ali juga diperintahkan untuk menyusun kitab tentang dasar-dasar ilmu nahwu. Lanjut yang ketiga, yaitu peradilan Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, khalifah mengangkat qadhi-qadhi untuk bertugas di ibu kota pemerintahan, sedangkan qadhi-qadhi yang bertugas di daerah pengangkatannya diserahkan kepada penguasa-penguasa daerah tersebut. Namun, kedudukan hakim ibu kota dan hakim di daerah adalah sederajat. Pada masa ini, belum ada tingkatan-tingkatan lembaga peradilan atau belum ada qadhil qudat. Maka masing-masing hakim berdiri sendiri, namun secara hierarki mereka berada di bawah kekuasaan khalifah dan wakil-wakilnya. Adapun instansi dan tugas kekuasaan kehakiman di masa Daulah Umayyah ini dapat dikategorikan menjadi 3 badan, yaitu pertama, al-qadha, yang merupakan tugas dari qadhi dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan agama. Yang kedua, merupakan tugas al-muhtasib atau kepala hizbah di dalam menyelesaikan perkara umum dan sosial pidana yang memerlukan tindakan cepat. Dan yang ketiga, yaitu an-nador fi madzalim, yang merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah di bawahnya atau al-qadhi al-hizbah. Lembaga ini juga dapat mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah. Yang keempat, yaitu peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Perkembangan kekuasaan kehakiman pada masa dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tidak hanya berbenah terhadap sarana pengadilan, akan tetapi sudah mulai juga disusun buku material yang akan digunakan oleh hakim sebagai dasar pengambilan keputusannya. Pada masa awal berdirinya, Khalifah dinasti Abbasiyah masih terlihat ikut campur di dalam keputusan-keputusan hukum yang dibuat oleh badan-badan peradilan. Khalifah bertugas mengawasi dan mengontrol pekerjaan hakim. Apabila terdapat hakim yang melanggar dan menyimpang dari tugasnya, maka khalifah akan segera memecatnya. Akan tetapi,
Semenjak perkembangan dan munculnya imam-imam mujtahid, kondisi seperti ini lambat laun mulai berubah. Hal ini mengingat adanya beberapa pertikaian dan pertengkaran yang terjadi antara hakim dengan pejabat pribadi mujtahid, dengan pendapat pribadi mujtahid yang kadangkala berbenturan satu dengan yang lainnya. Lanjut yang peradilannya terakhir, yaitu peradilan pada masa Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani pada awalnya adalah kekuasaan yang menganut salah satu mazhab, yang pada fase berikutnya penguasa Turki Utsmani menentukan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Raja-raja Turki Utsmani memiliki dua bentuk kekuasaan dan peradilan. Pemerintahan negara dan kekuasaan mensyariatkan dan membela agama Islam yang dibantu oleh dua pegawai tinggi, Sadrazam untuk mengurus pemerintahan dan Syekh al-Islam untuk mengurus keagamaan. Adapun bentuk-bentuk peradilan pada masa ini antara lain, yang pertama yaitu az-zurriyat atau mahkamah biasa atau yang rendah. Wewenangnya hanyalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. Yang kedua yaitu mahkamah al-istinaf atau mahkamah banding, yang wewenangnya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang telah berlaku. Yang ketiga yaitu mahkamah at-tamyiz au an-naqd wal ibram atau mahkamah tinggi, yang wewenangnya adalah memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam penetapan hukum. Dan yang terakhir yaitu mahkamah istinaf al-ulia atau mahkamah agung yang tinggi. Wewenangnya ini langsung di bawah penguasaan sultan. Walaupun sudah ada lembaga peradilan pada masa ini, namun dalam praktiknya belum berjalan secara maksimal karena intervensi pihak pemerintahan yang begitu kuat. Tak hanya itu, sistem peradilan pun dikuasai oleh kroni-kroni dan pejabat pemerintahan. Belum tampak pemisahan antara urusan agama dan urusan pemerintahan. Pada akhir periode Turki Utsmani, persoalan peradilan semakin banyak dan pelik. Sumber hukum yang dipegang pun tak hanya sebatas syariat Islam, akan tetapi diambil oleh hukum Barat atau Eropa. Hal ini diakibatkan adanya penetrasi Eropa terhadap dunia Islam yang diwakili oleh kerajaan Turki Utsmani, sehingga memunculkan lembaga peradilan yang sumber hukumnya saling berbeda, yaitu yang pertama, Mahkamah At-Tahwif atau Al-Qadi Al-Mili, peradilan untuk suatu kelompok agama yang sumbernya dari agamanya masing-masing. Yang kedua yaitu Qada Al-Kamsuli atau peradilan untuk warga negara asing dengan sumber undang-undang dari orang asing tersebut. Yang ketiga yaitu Qada Al-Mahkamah Pidana yang bersumber dari undang-undang Eropa. Dan yang keempat yaitu Qada Mahkamah Hukum yang mengadili perkara perdata. Dan yang terakhir yaitu Majelis Asy-Syar'i Al-Syarif yang mengadili perkara umat Islam, khusus masalah keluarga, dan sumbernya adalah fikih Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.